Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ruli Dharma Saputra dengan NIM 187221668. Di sini saya akan mempresentasikan hasil summary artikel yang berjudul What Disease Prediction Using Exploratory Data Analysis. Oke, pada pendahuluan kali ini berisi dataset kesehatan saat ini itu terus berkembang pesat. Exploratory Data Analysis atau EDA memungkinkan para peneliti untuk menemukan kesalahan, menemukan data yang tepat, dan menentukan korelasi antara variabel yang mempengaruhi penyakit. EDA adalah teknik penting yang digunakan dalam industri kesehatan karena dapat mengidentifikasi risiko penyakit, termasuk penyakit jantung, secara lebih akurat daripada metode konvensional. Oke, kemudian penyakit jantung itu sendiri merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Penyakit ini terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh yang dapat memicu gejala seperti kelelahan, sesak nafas, dan pembengkakan di kaki. Faktor risiko penyakit jantung meliputi tingkat kolesterol tinggi, kebiasaan merokok, obesitas, dan riwayat keluarga. Diagnosa dini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Oke, dataset yang digunakan pada artikel ini yaitu dataset penyakit jantung Cleveland yang terdiri dari 209 record dengan 7 atribut termasuk usia, jadi nyeri dada, tekanan darah, kadar gula darah, ECG saat istirahat, detak jantung maksimal, dan apakah mengalami nyeri dada atau angina. Oke, metode yang digunakan yaitu K-means clustering, yaitu algoritma machine learning tanpa pengawasan yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam jumlah cluster berdasarkan kemiripan. Tujuannya adalah untuk membagi dataset ke dalam jumlah cluster yang memiliki kesamaan maksimal dalam cluster dan perbedaan maksimal antar cluster. Oke, ini ada workflow dari Cummins clustering algorithm. Yang pertama itu start, proses dimulai dengan menentukan jumlah cluster yang akan dibentuk K. Kemudian nambah ke cluster, yaitu langkah menunjukkan bahwa kita akan menetapkan berapa banyak jumlah cluster yang diinginkan dalam proses pengelompokan. Kemudian yang ketiga, ini ada calculate the centralized calculation of the cluster. Jadi dilakukan perhitungan titik pusat atau centroid awal secara acak untuk menentukan setiap cluster. Yang keempat, perform particle grouping, yaitu data partikel itu dikelompokkan ke dalam cluster yang centroidnya terdekat dengan data tersebut. Yang kelima, calculate the distance between the centroid and the particle, yaitu setiap data diukur jaraknya dari centroid, biasanya menggunakan jarak Euclidean atau untuk mengetahui ke klaster mana data tersebut paling dekat. Dan yang terakhir itu stop. Proses ini berhenti jika jarak antara data dan sentroid tidak lagi berubah secara signifikan atau pergerakan sentroid sudah sangat minimal yang menandakan bahwa klaster telah terbentuk dengan optimal. Oke, hasil yang pertama ini adalah hasil analisis data. Di sini ada dua gambar, yaitu yang pertama, gambar dua ini menunjukkan variasi usia dan risiko penyakit jantung berdasarkan kelas target. Kelas target mengacu pada kelompok pasien yang memiliki atau tidak memiliki penyakit jantung. Hasil dari histogram ini menunjukkan bahwa pasien dengan rentan usia 50 hingga 55 tahun memiliki risiko tinggi terkena penyakit jantung karena perkembangan coronary fatty streak atau lapisan lemak pada arteri koroner umumnya dimulai pada usia tersebut. Kemudian gambar ketiga ini menunjukkan hubungan antara kelas target penyakit jantung, detak jantung maksimal, dan kondisi diabetes. Warna biru itu mempresentasikan pasien dengan diabetes, sedangkan merah pasien tanpa diabetes.
Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa pasien dengan diabetes dan detak jantung maksimum yang lebih tinggi cenderung menunjukkan gejala negatif terkait penyakit jantung. Kemudian di gambar 4 memperlihatkan dampak tekanan darah tinggi dan kadar gula darah dalam perkembangan penyakit jantung. Pasien dengan diabetes dan tekanan darah tinggi lebih cenderung mengalami penyakit jantung. Kombinasi antara tekanan darah tinggi dan diabetes dianggap sebagai faktor resiko yang signifikan dalam memprediksi penyakit jantung. Kemudian gambar kelima ini menunjukkan bagaimana filter yang ditentukan pengguna diterapkan untuk memprediksi penyakit jantung. Filter ini memungkinkan pengguna untuk memodifikasi variabel-variabel seperti jenis nyeri dada, rentan tekanan darah, dan detak jantung maksimum menggunakan slider. Ini membantu mengidentifikasi risiko penyakit jantung berdasarkan parameter yang dipilih. Di hasil yang kedua ini hasil menggunakan kelamin clustering. Untuk tabel 2 ini menunjukkan dua cluster berdasarkan jenis nyeri dada asimptomatik atau tanpa gejala. Klaster 1 ini terdiri dari 75 pasien dengan usia rata-rata 49,85 tahun dan detak jantung maksimal 124,03 yang hasilnya negatif untuk penyakit jantung. Klaster 2 memiliki 27 pasien dengan usia rata-rata 48,55 tahun dengan detak detak jantung maksimal 136,59 yang hasilnya negatif untuk penyakit jantung. Kemudian untuk gambar 6 memperlihatkan hubungan antara usia dan detak jantung maksimal yang dibagi berdasarkan ada atau tidaknya penyakit jantung pada pasien dengan nyeri dada asimptomatik. Warna menunjukkan hasil positif atau negatif untuk penyakit jantung. Kemudian tabel 3 menunjukkan dua klaster berdasarkan jenis nyeri dada angina atipikal. Klaster 1 terdiri dari 59 pasien dengan usia rata-rata 45,492 tahun dan detak jantung maksimal itu 147,47 yang hasilnya positif untuk penyakit jantung. Kemudian untuk klaster 2 memiliki 6 pasien dengan usia rata-rata 47,5 tahun dan detak jantung maksimalnya 139,5 yang hasilnya negatif. Gambar 7 ini, kemudian gambar 7 ini menunjukkan hubungan antara usia dan detak jantung maksimal pada pasien dengan jenis nyeri dada angina atipikal. Kemudian tabel 4 ini menunjukkan tiga klaster. Klaster pertama itu terdiri dari 15 pasien dengan rata-rata usianya itu 39,533 tahun dan detak jantung maksimalnya 162,8 yang hasilnya negatif untuk penyakit jantung. Kemudian klaster kedua terdiri dari 14 pasien dengan rata-rata usia 54,571 tahun dengan jumlah maksimal detak jantungnya itu 133,43 yang hasilnya negatif untuk penyakit jantung. Kemudian klaster ketiga ini ada 7 pasien dengan rata-rata usia 52,857 tahun dengan jumlah maksimal detak jantungnya itu 140,29 yang hasilnya positif penyakit jantung. Kemudian gambar 8 ini menunjukkan hubungan antara usia dan detak jantung maksimal pada pasien dengan jenis nyeri dada non-anginal. Kemudian tabel kelima menunjukkan tiga klaster juga. Klaster pertama ini terdiri dari dua pasien dengan rata-rata usia itu 40 tahun. Untuk jumlah maksimal dari jantungnya itu 177,5 yang hasilnya positif. Klaster kedua ada dua pasien juga. Ini usia rata-ratanya 49 tahun dan jumlah maksimal detak jantungnya itu 145,5 yang hasilnya positif juga. Kemudian untuk klaster ketiga ini sama ada dua pasien dengan usia rata-rata 50,5 tahun
dengan maksimum detak jantungnya itu 143,5 yang hasilnya negatif. Kemudian gambar 9 ini memperlihatkan hubungan antara usia dan detak jantung maksimal pada pasien dengan jenis nyeri dada angina tipikal. Oke, untuk kesimpulan dari artikel ini, yaitu analisis data eksploratory atau EDA itu dan penerapan algoritma kami clustering efektif dalam memprediksi risiko penyakit jantung berdasarkan variabel seperti usia, detak jantung maksimal, dan jenis nyeri dada. Hasil menunjukkan bahwa pasien dengan usia lebih tua dan detak jantung maksimal yang lebih tinggi memiliki risiko lebih besar untuk mengalami penyakit jantung, terutama ketika dikombinasikan dengan faktor risiko lain seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Dengan menggunakan metode ini, dapat diidentifikasi pola dan hubungan yang signifikan dalam dataset yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan klinis dan pencegahan penyakit jantung. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.